pihak-pihak yang buat konspirasi, pihak-pihak yang ingin yang hasad dengki dengan agama ini semakin hari semakin berkembang. Berapa banyak usaha-usaha untuk mengelirukan kebenaran dengan pemalsuan Al-Quranul Karim, dengan tafsiran Al-Quran yang menyimpang, dengan memalsukan hadis-hadis. Bukankah di dalam zaman baginda Rasulullah SAW pelbagai tipu muslihat untuk menyesatkan umat ini tak berjaya? Musailamatul Kadzab mendakwa menjadi nabi, hilang juga begitu saja. Aswad Al-Anasi mengaku menjadi nabi, pun hilang begitu saja, tujuannya untuk mengelirukan dan menyesatkan. Seorang perempuan mengaku menjadi nabi satu ketika dahulu, hilang begitu saja, tetap keajaran Nabi Muhammad sampai sekarang. Mirza Ghulam Ahmad mengaku menjadi nabi juga, pun tidak mengesankan kepada agama Islam yang sebenarnya. Dan usaha-usaha zaman ini yang mengelirukan makna dan tafsir Al-Quran, orang-orang orientalis ataupun sekuler yang ingin mengelirukan Islam melalui dalam pemahaman Islam itu sendiri dengan makna yang menyimpang daripada agama Islam, semuanya akan hilang begitu saja, hatta mereka berpakat satu dengan yang lain untuk memendam, untuk menguburkan kebenaran, akan hampa usaha mereka, sementara kebenaran tetap akan zahir. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan memungkiri janjinya untuk menegakkan agama ini. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal musyrikun. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya kebenaran dengan mulut mereka. Liyutfi'u nurallah biafwahim, memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Macam mana cara memadamkan cahaya dengan mulut? Mulut ini alat untuk menyampaikan apa yang ada dalam hati dan apa yang ada dalam fikiran. Mulut hanya sekedar macam speaker. Bukan speaker tuh yang bercakap sendiri. Ada orang yang guna mic untuk bercakap. Mulut ini bercakap apa yang ada dalam otak dan apa yang ada dalam hati. Artinya mereka menggunakan semua yang mereka miliki, termasuk mulut mereka sendiri, untuk mengungkapkan apa yang mereka ada dalam hati mereka, untuk menguburkan agama ini, untuk menghalang tersebarnya agama ini. Allah tetap akan menyempurnakan agama ini walaupun orang musyrik tidak suka. Hadza janji Allah, la yazalu ta'ifatun min ummati adh-dhahirin 'ala al-haqq la yadhurruhum man nawa'ahum hatta yudhhirahu Allah. Dalam hadis Nabi bersabda, sentiasa pada umatku ini akan ada orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, tidak akan mereka terjejas walaupun ada pihak-pihak yang ingin untuk memadamkan cahaya kebenaran. Pihak-pihak yang buat konspirasi, pihak-pihak yang ingin yang hasad dengki dengan agama ini semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin geram, dan tetap tidak akan hilang geram mereka dengan Allah tunjukkan kebenaran agama ini dan semakin tersebar. Bi'izzi aziz wa bidhulli dalil. Orang bergerak tak bergerak, orang berdakwah tak berdakwah, ini agama tetap akan dijamin kemenangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya rugi orang yang tidak memperjuangkannya. Di zaman kita sekarang pun berapa banyak orang ingin mengelirukan tentang Islam. Ditimbulkan ISIS, dibekalkan dengan demi persenjataan. Apa tujuannya dengan adanya kelompok-kelompok ekstrim seperti ini? Tujuannya untuk memburukkan Islam. Mereka mahu begitu. Allah mahu benda yang lain. Justru orang ingin tahu tentang Islam, ditimbulkan orang buat karikatur tentang baginda Rasulullah SAW. Orang justru semakin ingin tahu dan sebagian juga mendapatkan hidayah. Ditimbulkan tentang Islamofobia. Ya, setiap saat timbulkan isu-isu tertentu. Ini bukan bukan tanpa ada perancangan, bukan muncul tanpa sebab. Ya, setiap saat
setiap zaman terdapat orang-orang seperti Firaun, seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, hingga ke zaman kita sekarang. Perangainya tak ubah, macam Firaun, macam Namrud, macam Abu Jahal. Namanya saja tak sama, zamannya tak sama, dan caranya tak sama.